Ya pemirsa, Anda masih bersama saya Samarsyad dalam Kabar Muktamar, memberikan informasi aktual dari arena Muktamar Muhammadiyah di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan kali ini kita bersama dua tokoh yang luar biasa dari media tentunya yang terus dalam kesehariannya mengabarkan bagaimana perjalanan atau proses Muktamar Muhammadiyah berlangsung hingga saat ini. Dan di sebelah kiri saya ada Mbak Anita Syahra dari Harian Kompas. Mbak, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ada Mas Hafidul Ulum dari Jawa Pos, dan kita sedikit berdiskusi bagaimana pengalaman melihat prosesi Muktamar Muhammadiyah. Kita bersama Mbak Anita dulu. Baik, sebenarnya kalau yang paling menarik dari Muhammadiyah itu kan tertibnya ya. Tertibnya. Itu yang saya rasa kalau organisasi kemasyarakatan lain mungkin tidak bisa setertib Muhammadiyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah soal sistem pemilihan yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah ini. Karena kan sebelumnya kan kita pakai Muhammadiyah ini pakai sistem pemilihan manual. Dan kemudian sekarang sudah ada sudah ada kemajuan untuk menggunakan sistem pemilihan elektronik atau e-voting. Nah, sebenarnya ini kan bisa menjadi contoh lembaga-lembaga lain ya, karena sebenarnya kita kan pertama kali itu khawatir akan lama pemilihannya karena kan jumlah pemilihnya itu ada 2.600. Ternyata hanya hitungan 3-4 jam kalau nggak salah ya sudah selesai dan sudah diketahuan siapa calon yang dengan suara terbanyak. Walaupun misalnya kan itu belum mencerminkan siapa yang menang, tapi siapa yang akan menjadi ketua umum, tapi itu sebenarnya sudah bagi kami di media itu sudah sebuah informasi yang bagus sekali untuk dipublikasikan. Jadi sebenarnya mungkin lembaga-lembaga lain bisa mencontoh soal ini ya, bagaimana menyiapkan e-voting dan e-counting untuk sistem pemilihan. Atau mungkin kalau misalnya ingin lebih luas lagi, bisa saja KPU itu belajar kepada Muhammadiyah. Walaupun kalau KPU itu kan pasti jangkauannya lebih luas. Cuman kan dari hal kecil mungkin bisa menjadi inspirasi bagi banyak organisasi masyarakat dan mungkin juga untuk KPU sendiri. Masya Allah, ini menjadi salah satu bicara tentang konsep yang digunakan untuk sistem yang digunakan dalam pemilihan ya Mbak Anita, berkaitan dengan Muktamar Muhammadiyah. Dan kita aja ke Mas Ulum, bagaimana Mas Ulum melihat prosesi Muktamar kita kali ini? Jadi luar biasa, dan bagi wartawan itu memang susah ya untuk mencari celah untuk bagaimana agar ada berita-berita yang bombastis yang isinya agak negatif, misalnya rebutan jabatan dan sebagainya. Itu tidak mungkin ini ya, agak susah untuk mendapatkan, memang tidak ada seperti itu yang ya. Jadi apa yang kita beritakan adalah yang hal-hal yang lebih ke value ya, bagaimana seruan, bagaimana moral, peradaban, kemajuan dan sebagainya, seperti itu. Kemudian yang kedua, soal e-voting ini sangat menarik ya. Sangat menarik karena ini yang ormas yang menggunakan tradisi yang luar biasa, e-voting yang cepat. Nah, di malam itu saya tinggal pulang, saya kira sudah sampai tengah malam dan pagi gitu loh, sehingga saya nggak ini. Yang terakhir gini, tradisi di Muhammadiyah yang sangat mengagumkan ya, sangat perlu dicontoh bangsa ini adalah bagaimana pejabat elit Muhammadiyah ini selalu menggaungkan bahwasanya jabatan itu bukan untuk dicari. Tidak ada tempat di Muhammadiyah untuk mencari jabatan, tetapi kalau dikasih amanah harus dilaksanakan. Ini menurut kami sebagai wartawan yang meliput, ini adalah sebuah value, sebuah pesan yang sangat luar biasa untuk harus diteladani untuk semua orang. Politisi kita yang sekarang kita lihat bagaimana etika, ini adab yang sangat tidak apalagi money politik sebagainya, itu kan hal yang kebalik dengan tradisi di Muhammadiyah yang bagaimana agar tidak ada orang yang untuk ngejar-ngejar jabatan sampai politik uang dan sebagainya. Itu yang sekarang krisis seperti itu. Nah, Muhammadiyah bisa menjadi contoh dalam tradisi yang sangat luar biasa seperti itu, Mas. Dan terakhir, Mas Ulum, mungkin ada harapan dan juga pesan-pesan untuk Persyarikatan di momentum Muktamar kali ini, dan juga ikhtiar kita di Persyarikatan seperti apa ke depannya? Soal ini harus DPP Muhammadiyah atau Muktamar ini harus menjadi contoh bagi teman-teman yang di Ortom, yang anak-anak muda dalam melakukan pemilihan. Jangan sampai kemudian mereka malah mencontoh organisasi pihak lain gitu loh dalam pemilihan. Harus mencontoh para ayahanda ini dalam memilihkan. Jangan ada politik uang, jangan ada lobby-lobby yang sangat merusak moral seperti itu. Kita jaga martabat ini dan kita gaungkan semuanya bagaimana semangat Muktamar ini menjadi contoh untuk semesta dan dunia seperti itu. Musyawarah yang menggembirakan. Menggembirakan, sangat luar biasa menggembirakan juga. Baik, terima kasih Mas Ulum, dan kita kembali Mbak Adita, mungkin sedikit pesan untuk Persyarikatan Muhammadiyah. Untuk
Mungkin sama dengan Mas Ulum ya, sebenarnya kalau untuk Muhammadiyah kan karena Bapak sudah matang untuk berorganisasi, jadi sebenarnya banyak nilai-nilai dalam muktamar ini, dalam dalam pemilihan yang bisa dicontoh juga oleh ortom-ortom, terutama untuk yang pemuda, kemudian pelajar yang biasanya mahasiswa, karena beberapa kali kan sempat terjadi juga agak ketegangan ya dalam pemilihan ketua umumnya. Nah sebenarnya dengan mencontoh seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak di Muhammadiyah mungkin bisa lebih sejuk lagi muktamarnya. Selain itu juga kan mungkin prinsip itu ya, tidak mencari jabatan mungkin bisa juga diterapkan di ortom-ortom, terutama yang pemuda gitu. Baik, tentu ini menjadi catatan besar ya, Kak Ulum dan juga Bu Adita berkaitan dengan ikhtiar menentukan siapa pemimpin, baik itu di persyarikatan di lingkup terkecil maupun tertinggi sekalipun. Jangan mencari jabatan, apabila diberi amanah jangan lari ya, selalu diterima. Dan terima kasih Mbak Adita dan Cak Ulum untuk waktu dan kesempatannya dalam kabar Muktamar Muhammadiyah, dan saya Syamarsya akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami.